إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perintah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia adalah bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan orang-orang yang datang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab dan kepada kalian semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap manusia memiliki porsi musibah dan ujian yang Allah takdirkan untuknya. Bahkan seorang muslim sekalipun, ketika seorang sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan sholat 5 waktu, menyempurnakan kewajiban-kewajiban agama, itu semua tidak menghalangi Allah untuk mengujinya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah mereka menyangka ketika mereka mengatakan kami beriman, kemudian Allah akan meninggalkan mereka dan tidak diberikan ujian? Kemudian kata Allah, sungguh telah kami berikan ujian orang-orang yang datang sebelum mereka, agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta dalam keimanannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari belakangan kita semua mendengar kabar tentang semakin merebaknya penyebaran virus corona. Tentu ini adalah ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang merasa takut, panik, gelisah. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang stres karena mendengar kabar-kabar tentang penyebaran virus yang berbahaya ini. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 kabar gembira untuk seseorang yang terpapar COVID-19. Harapannya adalah dengan mendengar khutbah ini, hati kita bisa semakin tenang, kondisi masyarakat bisa semakin terkendali dalam pikiran mereka. Ternyata musibah COVID-19 tidaklah segala-galanya, bahkan ada kebaikan yang besar di balik musibah yang satu ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kabar gembira yang pertama tentang musibah COVID-19 ini adalah, ketahuilah bahwa musibah yang Allah turunkan kepada manusia sebabnya adalah dosa yang kita lakukan. Ketika Allah menurunkan musibah tersebut, Allah menginginkan dari kita agar kita dekat dengan Allah, agar kita kembali kepada Allah, agar kita bertaubat atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini. Karena betapa banyak orang yang kaya, dia lalai karena kekayaannya. Seseorang memiliki jabatan yang tinggi,
Dia lalai karena jabatan yang dia miliki. Begitu juga orang yang sehat. Dia lalai berbuat dosa setiap hari, membiarkan kemungkaran yang ada di sekitarnya, karena dia merasa bahwa dirinya sempurna. Sehingga seringkali kesehatan membuat seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua kenikmatan yang paling menipu manusia. Dua kenikmatan tersebut adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sihhat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Lihat, secara tegas Nabi mengatakan bahwa kesehatan menipu manusia. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wabah yang menyebar di seluruh penjuru bumi semuanya, tujuannya adalah agar kita semua menjadi orang yang bertakwa, agar kita semua kembali kepada Allah, agar kita semua berubah menjadi orang yang soleh, agar kita semua berubah menjadi orang yang selalu sholat tepat waktu, sering berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Sehingga ini adalah makna yang penting yang harus kita yakini. Dan ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah ini bukan semata-mata atau bukan untuk memusnahkan manusia, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita bertaubat, kembali kepadanya. Perhatikan baik-baik ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kemudian kata Allah, sebabnya adalah bima kasabat aydin nas, karena apa yang dilakukan oleh manusia. Para ulama tafsir, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya Tafsir At-Tabari, dan kitab-kitab tafsir yang lain, mereka menjelaskan bahwa maksud dari akibat tangan manusia adalah akibat maksiat yang mereka lakukan. Sehingga ini adalah dalil yang sangat kuat yang menjelaskan kepada kita bahwa musibah, kerusakan, wabah, penyakit yang tersebar sebabnya adalah dosa. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang ayat ini. Kata beliau, maksud dari ayat ini adalah ai ista'lanal fasadu fil barri wal bahr, telah merajalela kerusakan di daratan dan di lautan. Ai fasadu ma'aishihim wa maqsiha wa hululil afati biha. Maksud kerusakan adalah rusaknya kehidupan manusia atau berkurangnya taraf hidup mereka atau datangnya keburukan-keburukan pada kehidupan mereka. Wa fi anfusihim, dan terkadang keburukan-keburukan itu maksudnya adalah keburukan yang datang kepada diri mereka, minal amradhi wal wabai wa ghairi dzalik, seperti penyakit, wabah dan yang lain semisalnya. Lihat, secara tegas beliau menyebutkan wabah. Maksud dari ayat tersebut diantaranya adalah wabah yang merebak. Kemudian kata beliau, wadzalika bisababi ma qaddamat aydihim minal a'malil fasidatil mufsidati bi tab'iha. Dan itu semua terjadi sebabnya adalah tangan-tangan manusia, amalan-amalan mereka yang merusak. Maksudnya adalah dosa dan maksiat. Sehingga ayat ini adalah dalil yang sangat tegas yang menjelaskan kepada kita bahwa wabah yang tersebar saat ini sebabnya adalah apa? Kemaksiatan dan dosa. Dan kita melihat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa dan maksiat sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat kita. Perzinahan di mana-mana. Khamr bisa diminum dengan bebas. Siapapun bisa minum khamr dimanapun. Hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa batas. Bahkan banyak orang tua yang membolehkan anaknya untuk pacaran. Dibiarkan anaknya dijemput oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Pulang ke rumah jam 11 malam, jam 12 malam dibiarkan.
Kerusakan-kerusakan semacam ini yang menjadikan sekarang kondisi kita fatal. Perhatikan apa kata Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Musibah itu turun, kerusakan itu merajalela di daratan dan di lautan agar Allah memberikan kepada mereka pelajaran akibat dari perbuatan mereka. Kemudian kata Allah di akhir ayatnya, la'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali kepada Allah. Lihat surat Ar-Rum ayat 41. Silahkan pelajari lebih dalam agar kita semakin meyakini akan pentingnya bertakwa kepada Allah, bahwa itu adalah sebab agar kita bisa terlepas dari musibah ini. Kemudian kabar gembira yang kedua adalah ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita musibah secara gratis. Ternyata musibah yang kita rasakan sebab perbuatan kita itu akan menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Ini adalah kabar gembira yang luar biasa. Sehingga penyakit yang kita idap, atau yang saudara kita idap, atau tetangga kita idap, kolega, teman yang sakit, yakinlah bahwa penyakit tersebut akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit, keletihan, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Duri yang kecil yang mengenai kaki kita itu adalah sebab agar dosa kita dihapuskan oleh Allah. Maka bagaimana dengan COVID-19 yang gejalanya luar biasa, menyakitkan, bahkan menyebabkan kematian? Maka berikanlah kabar ini kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kasih tahu mereka bahwa duri yang menancap di kaki kita itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka bagaimana dengan penyakit yang mematikan satu ini? Tentu ini akan memberikan rasa tenang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang wanita yang bernama Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib adalah seorang sahabat dari kalangan wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya gemetar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Malaki ya Ummu Sa'ib tuzafzafin?" Kenapa engkau gemetar wahai Ummu Sa'ib? Maka Ummu Sa'ib mengatakan, "Innama huwa humma la barakallahu fihi." Sesungguhnya ini adalah penyakit demam, Allah tidak memberkati penyakit ini. Ketika si wanita tersebut mengatakan demikian, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "La tasubbil humma." Jangan engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Sesungguhnya demam akan menghancur leburkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana api yang membersihkan karat yang ada di besi. Subhanallah. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela demam, mencela penyakit secara umum, karena penyakit dan demam secara khusus adalah sebab dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ketika kita menjenguk orang yang sakit untuk mengatakan kepadanya, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, tahur, engkau akan suci dari dosa-dosamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wabah yang tersebar
mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah. Wabah yang tersebar jika mengenai diri kita, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang soleh atau yang dosanya sudah dihapuskan, kemudian masih terkena penyakit dan musibah, maka ini adalah kabar gembira yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut. Seperti yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia, yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sering mendapatkan kesulitan-kesulitan hidup. Bayangkan, beliau sallallahu alaihi wasallam terlahir tanpa ayah. Ketika masih kecil ibunya wafat, pindah ke pengasuhan. Dari ibunya pindah ke kakeknya. Kakeknya wafat, pindah ke pengasuhan kepada pamannya Abu Thalib. Beliau menggembala kambing ketika beliau masih muda. Ketika beliau menikah, seluruh anak-anak beliau wafat ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Lihat betapa besar ujian demi ujian, kesulitan demi kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menjadi nabi dan rasul, ternyata kesulitan-kesulitan hidup tidak berhenti. Beliau dicaci maki, dihina, dicari untuk dibunuh. Kemudian beliau diusir dari tempat kelahiran beliau, keluar dari kota Mekkah yang sangat beliau cintai, ke kota Madinah, kota baru yang beliau tidak pernah terbayangkan bahwa beliau akan diusir oleh kaumnya. Sehingga kesulitan demi kesulitan dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Asyaddu bala'anil anbiya, tsumma as-salihuna, tsumma al-amsalu fal-amsalu minan nas." Sesungguhnya orang yang paling berat balanya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya sebuah bala itu setimpal dengan besarnya ganjaran dari Allah. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan musibah kepada mereka. Faman radhiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Wa man sakhita falahus sakhatu. Maka dan barang siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah. Secara tegas dalam hadis ini Nabi mengatakan kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan memberikan kepadanya ujian. Untuk apa? Agar Allah mengangkat derajat orang tersebut sehingga kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Orang tersebut akan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah kabar gembira yang ketiga. Dan ini yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang beliau wafat, beliau merasakan sakit yang luar biasa. Sampai akhirnya beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, "Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Sesungguhnya aku merasakan sakit sebagaimana dua orang di antara kalian merasakan sakit. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit lebih daripada kita merasakan sakit. Bukan Allah Subhanahu wa taala menghinakan Rasulullah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya sehingga Allah ingin mengangkat derajatnya semakin tinggi lagi dan semakin tinggi lagi. Sehingga ketika ada orang yang terpapar COVID-19, bisa jadi dia adalah orang yang soleh, sehingga Allah akan mengangkat derajatnya. Allah mencintainya. Kebaikan apa lagi yang lebih baik daripada kebaikan ini? Jika orang yang terpapar adalah orang yang suka berdosa, suka bermaksiat, maka itu teguran baginya dari Allah agar dia kembali kepada Allah. Sekaligus itu adalah sebagai penggugur dari dosa-dosanya. Sehingga kita berharap ketika ada orang yang wafat disebabkan oleh COVID, kita berharap bahwa dia wafat dalam keadaan dosanya sudah bersih. Karena dalil-dalil yang tadi disebutkan menunjukkan bahwa dosa-dosa akan dihapuskan, dihancur leburkan oleh Allah disebabkan sakit yang diderita oleh seseorang.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadi yang disebutkan adalah 3 kabar gembira untuk seseorang yang terkena musibah, secara spesifik terkena penyakit COVID-19, wabah yang sedang merebak pada saat ini. Satu catatan penting yang harus kita yakini adalah bahwa ganjaran-ganjaran yang tadi disebutkan akan didapat dengan syarat kita sabar dan berhusnudzon kepada Allah. Kalau kita nggak sabar, kita mengeluh, menyalahkan takdir, mencaci maki keadaan, maka yang seperti ini tidak akan mendapatkan ganjaran sama sekali. Sehingga sabar adalah kuncinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Sehingga itu catatan yang pertama. Yang kedua adalah dia harus berhusnudzon kepada Allah. Dia berharap pahala. Ketika dia sakit, dia berharap bahwa sakit ini akan mendatangkan ganjaran yang besar. Sehingga dengan 2 catatan ini, dengan 2 keyakinan ini, seseorang akan mendapatkan kabar gembira yang tadi kita sebutkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والأمراض والأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.